Pengertian na'at dan man'ut. Na'at atau bisa juga disebut kata sifat ialah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Sedangkan man'ut adalah isim yang disifati. Contoh na'at dan man'ut. Ja'a tilmidu mujtahid. Artinya seorang siswa yang rajin telah datang. Kata tilmidu adalah merupakan man'ut atau yang disifati, sedangkan mujtahid adalah na'atnya atau yang menyifatinya. Hukum na'at dan man'ut. Hukum na'at dan man'ut dibagi menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan status i'rabnya. Contoh, saya melihat seorang pemimpin yang adil itu. Antara na'at dan man'ut sama-sama mansub atau dibaca nasab dengan tanda nasab fathah. 2. Berdasarkan gendernya. Contoh, seorang siswa yang rajin itu telah hadir. Kata siswa adalah mudzakkar atau isim yang menunjukkan arti laki-laki. Begitu juga dengan na'atnya, kedua-duanya sama-sama mudzakkar. 3. Berdasarkan adatnya atau jumlahnya, baik isim mufrad atau 1, isim musta'na atau 2, dan jamak atau banyak. 4. Berdasarkan makrifat dan nakirohnya atau umum dan khusus. Contohnya, seseorang siswa yang rajin telah tiba. Sama-sama nakiroh ditandai dengan dibaca tanwin, maka keduanya menunjukkan arti yang masih umum. Bentuk na'at. Na'at ditinjau dari bentuknya juga terbagi menjadi 3, yaitu na'at mufrad atau bentuk 1, na'at jumlah atau bentuk kalimat, dan syibah al-jumlah atau bentuk menyerupai kalimat. Contoh bentuk na'at. 1. Na'at mufrad. Contoh, singa adalah hewan yang buas. Kata mufatarosun adalah na'at mufrad karena hanya terdiri dari satu kata saja. 2. Na'at jumlah. Contohnya, saya melihat seorang balita ketika ia sedang menangis. Dan singa adalah hewan yang bersifat buas. 3. Na'at hibul jumlah. Contohnya, saya melihat seorang balita ketika ia sedang menangis. Kata inda bika'iha adalah merupakan sibul jumlah atau yang menyerupai kalimat, karena ia sebenarnya adalah rangkaian kata penjelas yang tidak memiliki susunan predikat dan subjek yang tidak utuh. Pengertian tawabi'. Tawabi' adalah bentuk jamak dari kata tabi' yang artinya pengikut. Dalam ilmu nahwu, tawabi' adalah kata yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab, baik i'rab rofa, nasab, jar, atau nau' atau mudzakkar dan muannas, definitif atau nakiroh dan makrifat, dan jumlah atau mufrad, muannas, dan jamak. Isim yang mengikuti disebut tabi' dan isim yang diikuti disebut matbu'. Macam-macam tawabi'. Tawabi' dibagi menjadi 4, yaitu 1. Na'at. Na'at adalah isim tabi' yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut man'ut. Na'at mengikuti man'utnya pada i'rab, bilangan, jenis, dan definitifnya. Contohnya adalah ini rumah yang besar. 2. Atof. Atof adalah isim tabi' yang disambungkan dengan matbu'nya oleh salah satu huruf. Contohnya, saya membeli buku dan pulpen. 3. Taukid.
Tauhid adalah isim tabi yang tujuannya menguatkan matbu'nya, sehingga audien tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Tauhid dibedakan menjadi dua macam, yaitu tauhid lafzi dan tauhid maknawi. Tauhid lafzi contohnya Ahmad telah datang. Sedangkan tauhid maknawi contohnya adalah Ahmad atau dirinya telah datang. 4. Badal. Badal adalah isim tabi yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi matbu'nya, baik secara utuh atau bagian daripadanya. Kalimat yang mengikuti disebut badal, dan kalimat yang diikuti disebut mubdal minhu. Badal dibagi menjadi 3 macam, yaitu badal muthabih, badal ba'du minqal, dan badal istimal. 1. Badal muthabi. Badal muthabi adalah yang setingkat antara badal dan mubdal minhunya. Contoh, telah datang Pak dosen Ahmad. 2. Badal ba'du minkul. Badal ba'du minkul adalah badal merupakan bagian dari mubdal minhu. Contohnya, saya membaca Al-Quran juz pertamanya. 3. Badal istimal. Badal istimal adalah badal merupakan sesuatu yang terdapat pada mubdal minhu. Contohnya, Ahmad telah membanggakanku ilmunya.